3. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi. Kami sekarang saya Albiner Segian bersama Amang Manguji Nabeban, bersama Lasro Simanulang, salah seorang kelompok sadar wisata di Desa Banuarea, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kami ditemani oleh Bapak Naibaho, Kabid Promosi dan Kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan bersama teman-teman. Ada Gonggom Lubaturuan, ada Natal dan Mr. Nainggolan. Ya, kami sekarang ada di Gua Pinapan, Desa Banuarea, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Ini adalah salah satu gua dari 1000 gua di daerah ini, di tempat ini. Dan ini seperti panggung tempat kita ini sekarang di dalam sana. Jadi kalau kita masuk ke dalam itu guanya panjang ada sekitar berapa? 300 meter katanya, dan luar biasa indahnya dan berbilik-bilik. Ya, jadi barangkali agar informasi mengenai gua ini lebih lengkap, mari kita bicara dengan Lasro Simanulang. Barangkali Lasro bisa menceritakan kira-kira kapanlah ini mulai ditemukan oleh masyarakat gua ini dan bagaimana cerita tentang gua ini. Silakan, Ya, Manulang. Baik, terima kasih tadi Bapak atas kunjungan Bapak ke wisata 1000 Gua Desa Banuarea, Kecamatan Pakat. Mudah-mudahan nanti atas berkunjungnya Bapak datang ke sini, nanti teman-teman dari Bapak Ya, memperhatikan. kita akan promosikan Ya. ini betul. Jadi untuk gua ini, kalau penemuan gua ini sudah sangat lama Pak. Iya. Untuk masyarakat Desa Banuarea itu penemuan gua ini sudah sangat lama. Tetapi masyarakat dahulu kan dia sifatnya tidak modern. Jadi mereka itu tidak tahu kalau ini adalah tempat yang sangat eksotis dan bisa menjadi sebuah objek wisata. Iya, iya. Jadi 2 tahun yang lalu ini sudah mulai dipromosikan ke Dinas Pariwisata dan diresmikan itu tanggal 4 Desember 2020 kemarin. Jadi masih 6 bulan, kurang lebih 6 bulan untuk diresmikan Pak. Jadi perjuangan ke sini ini sangat panjang, kira-kira seperti itu Pak. Dan ini salah satu gua di antara 1000. Dan tadi air terjun yang di sebelah gua ini namanya dia air terjun Sapuran Boruniraja. Dan di dalam gua juga dia ada air terjun. Iya, iya. Ya. Jadi seperti itu Pak. Mungkin ada cerita-cerita mitos mengenai gua ini gimana? Kalau mitos, kebetulan kemarin saya baru pulang dari Jakarta, udah lama di Jakarta. Dia itu sudah berumur 85 tahun. Saya kemarin iseng-iseng nanya sama Opung itu, saya tanya apa dulu cerita Opung di waktu di gua. Jadi Opung itu menceritakan kalau untuk zaman penjajahan Belanda kami belum lahir. Tetapi kalau untuk pemberontakan PKI kami ngumpat di gua itu. Jadi salah satu yang paling saya ingat waktu penjelasan Opung itu, ketika mobil pemberontak PKI itu sudah lewat, jadi mereka punya tanda bahwa ini akan goyang. Oh iya. Batu yang di atas ini akan goyang, dan dulu ini katanya ada urat kayu. Jadi urat kayu ini goyang. Kalau ini udah goyang baru mereka keluar. Jadi seperti itu. Semacam alarm lah jadinya ya. Itu udah lewat, berarti mereka sudah bisa keluar. Iya, seperti itu cerita mitos yang saya dengar. Dan satu lagi, gua di sini masih ada satu lagi, itu gua Raharnyapi. Jadi itu di dalam ada semacam fosil naga. Nanti fotonya bisa nanti kita ambil. Jadi dan gua di Sabagoting itu panjangnya sekitar 1,5 km. Dia menghubungkan Desa Banuarea dan Desa Sebagabu. Nanti mudah-mudahan kita lanjut ke situ, kita eksplornya. Terima kasih. Mungkin yang Ya, itu tadi penjelasan dari Lasro luar biasa, dan
kami sebenarnya sudah melihat tadi bagaimana itu yang disampaikan, tetapi dari aspek kesejarahannya atau mitosnya itu sangat memberikan sebuah pencerahan atau informasi yang berharga bahwa ketika di zaman revolusi fisik ternyata tempat ini juga digunakan sebagai basis perjuangan di masa Jepang. Dan di dalam tadi kita lihat bahwa di sana itu jelas ada kehidupan walaupun tidak ada cahaya. Dan di sana ada kita lihat tadi ikan apa namanya tadi? Ikan siaporas. Ikan siaporas barangkali itu ikan yang sangat spesial dan mungkin itu tidak banyak di daerah yang lain. Endemik. Dan kita lihat juga ada sarang walet di atas dari gua itu sangat indah bagaikan lukisan alam. Itu merupakan anugerah bagi Pemkab Humbang Hasundutan yang bisa digunakan untuk mensejahterakan pemilik dari daerah ini dan juga pemilik kebudayaan itu sendiri. Itu akan bisa dibangun menjadi sebuah narasi yang bisa memberikan penjelasan kepada pelancong atau penikmat alam. Dan kami rekomendasikan bahwa tempat ini sangat layak untuk dikunjungi karena kami lihat bahwa semua lapisan usia, tentunya dengan tuntunan sedikit kepada anak-anak juga saya kira itu bisa nyaman dan bisa melihat bagaimana indahnya lukisan alam itu. Tidak akan rugi datang ke tempat ini walaupun kita sedikit harus melewati jalan yang sedikit terjal. Saya Mamuji Nababan, Profesor Albiner Siagian, dan dari Pokok Darwis Lasro Simanulang memberikan keterangan informasi tentang Gua Pinapan yang merupakan salah satu bagian dari Gua Seribu yang ada di Desa Banwarea. Horas.